kepalanya, ini kepalanya. Ini kepalanya, nih badannya, nih kepala sampai saking tingginya terkenal Nabi Hud sampai situ. Sampai mana? Situ, terus sampai situ lihat. Atasnya di mana? Ini dari ini badannya, kepala, badan sampai kaki sana itu. Itu tuh yang Saking dia besar tingginya. itu kakinya Nabi Allah. Iya, sampai ujung situ tuh. Tuh tanda putih tuh. Tanda putih itu sampai ke sini nih. Masukkannya terkenal Nabi Hud. Kepalanya di mana, di situ ya? Kepala badan di sini Nabi Hud. Sepi kan, nggak ada kehidupan, ini nggak ada kehidupan, cuma setahun sekali ada kehidupannya. Tapi saking ramenya mereka pada ziarah, mereka punya villa-villa. Dulu belum ada di villa-villa, 10 tahun yang lalu saya datang, belum ada villa-villa kayak gini, masih gubuk-gubuk kecil. Tapi subhanallah saking orang banyak datang ke sini, kafilah-kafilah, ada Al-Hadad, ada apa dari Oman buat rumah, ada Al-Idrus, Al-Segaf tuh mereka pada buat rumah-rumah di sini. Hanya setahun sekali ke sini. Kita ziarah dulu. Sekarang kita ziarah dulu. Kita ambil karena perempuan udah nggak boleh lagi. Batas hari ini udah nggak bisa lagi datang ke sini karena akan banyak orang-orang berdatangan ke sini, kabilah-kabilah berdatangan sampai tanggal 13 terakhir. Oke, kita ziarah dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini makamnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Iya, makam Nabi Allah Hud dibilang makamnya Anbiya ini nggak ada yang pasti kecuali kuburannya Nabi Muhammad SAW. Sisanya semua khilaf. Ada yang bilang kayak makamnya Nabi Hud ini, ada yang bilang di sini, ada yang dibilang di Yordan situ, ada yang dibilang di mana, di Oman, khilaf semua. Cuma kebanyakan yang dari hadisnya Nabi, dari sahabat Nabi SAW menunjukkan kalau makamnya itu di sini, dan juga aulia-aulia orang-orang soleh setelahnya menunjukkan kalau makamnya itu di sini. Nah, ziarahnya ini kenapa kok diadakan di bulan Sya'ban? Apakah meninggalnya Nabi Allah di bulan Sya'ban apa bukan? Dibilang enggak. Karena asalnya dulu banyak yang ziarah, cuma masing-masing, nggak ada berjamaah kayak sekarang ini setiap tahun ini nggak ada. Jadi ada orang ziarah macam-macam sampai zamannya Fagil Mugaddam dia buat ziarahnya itu dibuat bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban tersebut banyak orang datang ke sini buat pasar. Jadi yang pasar-pasar yang di bawah itu asal muasalnya banyak tempatnya pasar memang di sini karena dekat sungai. Tempatnya pasar diadakan setiap bulan Sya'ban dekat Ramadan itu orang sini ini buat pasar. Nah, jadi sama Fagil Mugaddam dibuat acara di sini. Haulnya Nabi Allah Hud nisfu Sya'ban, malam 15 asalnya begitu. Nisfu Sya'ban di sini sekalian haulnya Nabi Allah Hud. Supaya apa? Orang datang ke sini, yang datang ke pasar biar bisa hadir juga acara sini, biar dapat barakahnya juga. Apa manfaat ziarah Nabi Allah Hud? Dibilang manfaat ziarah ini kalau kita ziarah wali aja dapatnya banyak, apalagi ziarah Nabi, dapatnya lebih daripada ziarahnya wali. Nah, terus kemudian
dibilang juga kalau orang yang ziarah di sini sama habaib-habaib ini, ulama-ulama sini, kalau kita ziarah, kita lihat pemandangan yang ada di sini, kita lihat bangunan-bangunan yang ada di sini. Untuk apa? Siapa tahu nanti kita memandang pemandangan tersebut yang sebelumnya ada seorang wali atau ulama yang memandang pandangan sama kayak kita, ini kita kecipratan berkahnya daripada wali-wali tersebut. Jadi katanya tinggal di sini, buat nyantai, buat rehla keluarga, buat keterangan, minta juga biar kita ini keluarga kita semakin dekat. Apa namanya pernikahan itu dibilang setengah agama ya. Setengahnya lagi belajar segala macam susah, dibilang kawin aja gampang. Nah, kawin susah ya. Amanahnya suami sama istri, istri sama suami, haknya sama anak-anak, belum lagi omongan-omongan orang-orang. Bagaimana? Katanya salah satu sebabnya kita datang ke sini juga ziarah, minta kita duduk ya, makan bareng-bareng di sini biar tetap dijaga sama Allah hubungan kita, supaya nanti tetap kumpul nanti di hari kiamat. Begitu. Minta duduk segini sebagaimana orang-orang soleh dulu duduk di sini, dia sama keluarga dia, sama-sama seorang soleh semua, makan bareng, duduk bareng, canda bareng di sini. Insya Allah kita dikumpulkan kepada orang-orang begitu. Jadi tertib ziarahnya ini pertama di sungai sana, di belakang situ ada sungai ya. Dari sungai situ biasanya mandi atau wudu. Kalau ada orang-orang zaman dulu kita mandi nanti dimandiin, ikut dimandiin. Kalau enggak kita mandi, orang-orang yang besar-besar habaib-habaibnya bilang, ya Allah sebagaimana mereka mandi bersihkan badan mereka, mudah-mudahan hati mereka juga dibersihkan, mudah-mudahan penyakit mereka juga dibersihkan. Jadi salah satu niat begitu ya. Kalau kita lagi niat perkara yang mubah, ditambahkan niatnya supaya kita dapat pahala yang banyak. Kayak kita mandi biasa, minta sebagaimana kita biar dihilangkan bau, biar dihilangkan kotoran, dihilangkan juga kita punya penyakit di hati, dihilangkan juga kita punya penyakit secara zahir dan batin. Minta seperti itu, insya Allah bakal dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis mandi di sana kemudian baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, naik ke atas. Dari situ dari bawah tadi sungai itu berjalan mereka baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar sampai naik ke atas ini. Jadi zaman dulu tuh ziarah itu cuma satu kali aja, satu hari aja. Akhirnya sampai zaman-zaman setelahnya, banyak kayak Ali Abdullah Haddad, dia punya nungguin nungguin ini datang setelahnya, sehari setelahnya, 2 hari setelahnya. Akhirnya murid-muridnya bilang, daripada kosong sekarang antum ziarah, minta sama gurunya mereka mimpin ziarah. Akhirnya ada ziarah yang ada 4 hari, itu asalnya dari 1 hari itu. Jadi nanti hari akhir baru ziarah dipimpin sama Syekh Abu Bakar bin Salim dari keluarganya dia, mimpin ziarah ziarah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita yang bisa datang nanti dikasih keberkahan, yang nggak bisa datang hadirin keluarga-keluarga. Yang perempuan kesempatan sekarang ya minta, dibilang siapa yang paling afdal sahabat, dibilang ya afdalnya sahabat siapa, dibilang Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Memang benar mereka afdalnya sahabat, tapi ahlul bait nggak diikutin, keluarganya Nabi nggak diikutin, istri-istri Nabi nggak dimasukin. Kenapa? Kalau istri Nabi dimasukin bakal dia yang lebih utama. Kenapa? Karena kumpul sama Nabi, satu kamar sama Nabi. Nabi di mana tempatnya paling atas, itu yang jadi kemuliaan ya. Minta yang perempuan, minta sebagaimana dikasih ya kita punya nenek kita, kakek-kakek kita ya kayak Sayyidah Fatimah. Minta juga dikasih keberkahan, khidmah sama suami, pahalanya banyak. Jadi minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ziarahnya kita di sini dikasih keberkahan yang lebih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Juga orang yang ziarah Tarim, antum tahu kan ceritanya di Habib Abdullah Haddad bilang, barang siapa yang ziarah Tarim, insya Allah dia pulang bakal dapat lebih daripada yang dia korbankan untuk ke Tarim. Ibaratnya apa? Dia bayar ongkos, gue bayar sekian, insya Allah bakal dikasih lebih sama Allah, diganti lebih. Kata Habib Abdullah Haddad bilang gitu. Kecapean ya bakal dikasih kesehatan yang lebih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Umur, kita buang umur datang ke sini, insya Allah bakal ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Habib Abdullah Haddad, barang siapa yang ziarah Tarim, insya Allah pulangnya bakal dapat lebih daripada yang dia korbankan. Tapi kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala, prasangka baik. Apa prasangka baiknya? Apa aja yang terjadi di sini? Mobilnya terlambat, dan sopir terlambat, husnudzon. Gara-gara itu mudah-mudahan dari ziarahnya kita diterima. Mati lampu, atau makannya susah, makannya nggak enak, atau jalanannya gimana. Pokoknya ada yang apa aja yang terjadi di Tarim sama kita ini, prasangka baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kok begini, akhirnya nggak dapat yang tadi yang dikatakan sama Habib Abdullah Haddad. Yang kedua juga husnudzon, prasangka baik sama orang-orang di sini. Ya, kita lihat tukang atau pekerja atau siapa aja,
prasangka baik sama kayak kita haji atau umroh ya. Mau lihat orang sholatnya begini, mau salat tangannya begini, nggak ada prasangka baik. Mau lihat orang macam gimana aja prasangka baik. Kita belum tentu lebih mulia dari dia. Kayak kata Habib Abu Bakar Adni yang muridnya anaknya Habib Abdullah alaih, terus ketika mau dakwah ke Aden, kata abahnya nggak boleh kamu keluar dakwah kecuali kamu bawa orang yang lebih rendah dari kamu. Orang yang lebih derajatnya lebih rendah baru kamu bawa, baru kamu boleh keluar dakwah di situ, baru kamu mulai ceramah, baru kamu boleh ke tempat lain. Orang yang lebih rendah dengan dia. Siapa dia? Orang ulama besar, orang alim besar ya. Banyak yang lebih rendah dari dia. Katanya cari bawa orang yang lebih rendah. Akhirnya dia keluar dari sana, dia keluar ke pasar. Kenapa? Karena di pasar biasanya tempat orang bohong. Banyak orang yang bohong di pasar. Biasanya dia beli barang 50.000, dibilang sumpah wallahi anak beli barang tuh 70.000, jadi kita jual dapat 80.000. Padahal dia beli 50.000, sisanya haram. Banyak yang begitu. Dia ke pasar cari orang di pasar yang banyak omong, dia bilang lihat orang banyak omong, dia ajak ayo ke rumah saya, abah saya cari. Yang orang ini takutan. Habib Abdullah itu orang ulama besar, orang alim besar, orang wali besar, diajak ke rumahnya gimana nggak mau. Begitu sampai di jalan, dia mikir, kalau orang ini masuk surga sedangkan gue nanti masuk neraka, lebih mulia dia kan daripada saya. Akhirnya nggak jadi, dia ditinggal. Datang lagi ngeliat orang gila, orang stres. Ditarik orang gila, diajak ke rumahnya. Dia pikir lagi kalau dia masuk surga, kalau dia meninggal sudah amalnya, kalau dia masuk surga. Kalau amalnya nggak benar nanti masuk neraka, berarti lebih mulia. Sampai akhirnya di tengah jalan nggak dapat apa-apa, dapat anjing di tempat sampah, diikat sama dia, diseret itu anjing sama dia. Diseret anjing itu sampai di depan rumahnya dia mikir lagi, kalau anjing ini mati jadi tanah sudah selesai. Tapi kalau gue masuk neraka, dia dibakar, disiksa, berarti lebih mulia nih anjing dari saya. Nggak jadi, dia ini datang ke abahnya, dibilang ya abah nggak dapat yang lebih rendah yang lebih mulia dari saya, nggak dapat. Saya merasa saya paling rendah di antara orang-orang ini. Kata abahnya, dari situ kamu berangkat, boleh keluar dakwah. Lalu dia keluar ke Aden, yang diceritakan karomahnya di Aden, hujan susu ya. Hujan susu. Begitu hujan susu, pemerintah di situ, orang-orang di situ ketakutan. Dia angkat tangan minta hujan, dapat hujan susu. Katanya kalau dia minta hujan batu habis semua kampung ini. Katanya gitu. Jadi dijaga di sini. Juga gimana? Minta di sini ulama-ulama di sini, aulia-aulia di sini biasanya karomahnya nggak ditunjukkan kalau di Tarim ini. Kalau di luar banyak. Kayak Habib Soleh Tanggul ya, karomahnya itu lihat. Di sini jarang. Ada sebagian yang di mana karomahnya tersebut kalau keluar ditulis di batu nisannya. Nanti kalau antum ziarah Zambal, di batu nisan salah satu habaib di batu nisannya ditulis alladzi yustajab inda qabril doa. Artinya yang dikabulkan doa yang orang yang berdoa di dekat kuburannya ini. Ada juga dibilang alladzi yusalli ala janazatihi, orang yang sembahyang atas jenazahnya sendiri. Artinya dia meninggal, dia sholat jenazahnya sendiri. Jadi ini jenazahnya ya. Kalau jenazahnya orang lagi sholatin nggak tahu, yang di sebelahnya kaget loh. Ini yang bukan yang meninggal kok ada di situ juga, kok ikut sembahyang juga. Ada ditulis di batu nisannya situ, di Zambal situ. Kita kesana lagi ya? Iya, kalau ke Zambal nanti insyaallah kita ada yang doa, yang mana doa di situ dikabulkan insyaallah. Mudah-mudahan dikasih barakah ya, manfaat waktu kita dikasih manfaat di sini. Minta alaminnya. Amin Habib. Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah ila hadis Nabi Mustafa Rasulullah. وبالزيارة قبول إن شاء الله. الفاتحة. Ini pertama kalinya gue kesini. Pertama kalinya gue injak negara Yaman, kota Tarim, Hadramut, pertama kalinya. Gue udah nggak bisa berkata-kata deh kalau di sini. Walaupun kotanya tidak sebagus kota-kota yang pernah gue datengin, tapi tingkat kenyamanan di hati itu lebih tinggi, nggak sebanding dengan apapun sama kayak gue pergi ke Mekah dan Madinah. Dari pemandangannya biar kayak gini tuh menurut gue tuh udah indah, apalagi istilahnya di belakang gue tuh ada makamnya Nabi gitu. Terus kayak di kota Tarim, di saat kita masuk Zambal kemarin tuh bener-bener yang gue nggak tahu ya, kalau yang gue rasain tuh bener-bener kayak hati tuh kayak tenang, terus yang bener-bener kayak ya Allah, mimpi apa gitu gue bisa ditakdirin nginjek
kota Seribu Wali yang karomahnya tuh luar biasa banyak banget. Makam Madinah juga luar biasa, tapi maksudnya kan kalau Makam Madinah tuh semua orang dan istilahnya memang nyaman, memang nikmat. Tapi kalau Tarim tuh beda gitu. Tarim tuh bener-bener perjuangannya ada, sama kayak tadi Habib Abdullah bilang, perjuangannya ada, waktu yang kebuang tuh ada. Kesini tuh bukan satu hal yang gampang. Kesini tuh satu hal yang penuh perjuangan, gak naik pesawat langsung sampai, benar-benar harus dari Jakarta kita harus transit dulu, abis transit kita pindah pesawat lagi, abis itu baru naik mobil yang istilahnya juga mobilnya juga bukan mobil yang bagus gitu ya, tapi alhamdulillah semuanya tuh nikmat, bener-bener nyaman, tenang, walaupun panas udaranya tuh nikmat, walaupun debu semua itu bener kita nikmatin banget di sini. Walaupun kok bisa dilihat tadi kotornya kayak apa, tapi tetap nikmat, semuanya nikmat banget ini. Alhamdulillah. Lihat pemandangannya batu-batu kayak gini. Ini tuh bener-bener kotanya kosong yang nggak ada kehidupan manusia sama sekali. Nanti ya mau start tanggal 9 Maret ya kalau nggak salah, itu mulai orang pada jalan ke sini. Nanti kalian bisa lihat gimana ramainya di saat ziarah Nabi Hud. Luar biasa yang dipimpin oleh Umar bin Hafiz, tapi nanti tanggal itu puncaknya. Jadi kan kayak gue bilang ya, dulu tuh gue kalau dengar nama Hadramut tuh gue ngerasa kayak gue tuh mau dikirimkan neraka gitu. Karena ancaman orang tua zaman dulu kalau kita nakal atau apa, kirim ya ke Hadramut. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena bener-bener gak ada kehidupan dunia di sini. Lo nggak ada TV, lo nggak ada handphone pun tuh baru sekarang, dan istilahnya wifi tuh susah, kita aja sekarang wifi susah banget gitu. Sinyal mentok di 3G. Signal cuma mentok di 3G doang gitu. Jadi kebayang dong di saat gue masih SD SMP zaman dulu tuh bener kalau dibilang Hadramut tuh bener-bener kayak aduh nggak deh, jangan harap deh gue injak kota itu gitu. Tapi yang sangat gue syukurin adalah alhamdulillah di saat umur gue yang bukan tua banget, istilahnya gue baru umur segini tapi hati gue udah tergerak dan gue istilahnya udah diundang untuk datang ke sini, karena yang datang ke sini itu adalah undangan, bukan semua orang bisa datang ke sini. Sama kayak orang pergi umroh gitu, orang pergi haji, tamunya Allah. Nah kalau di sini tamunya para wali yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dengan keluarga hadir di makamnya Nabi Hud SAW, di mana saya kedua kalinya kesini. Alhamdulillah sekarang saya bersama ipar saya Bu Rahma, bersama Ustazah Nur, bersama anak saya Putih saya Tania yang kepingin banget datang ke sini. Alhamdulillah memang semua nawa itu yang memang keinginan tanpa diduga, hati bergerak. Alhamdulillah kita semua berangkat ke sini dan akhirnya kita datang ke tempat Nabi Hud. Dan dulu waktu 10 tahun yang lalu saya datang belum sebanyak ini syuga-syuganya. Masih jelek, gak bagus, tapi sekarang udah banyak. Ini ada syuga asegaf, syuga ledrus, ada syuga padat, ada oman punya. Syuga tuh rumah. Bisa dilihat dari apanya nih syuga? Ini syuga nih rumah-rumah nih. Tuh mereka bikin. Ini punya alatas punya, ini punya asegaf punya ledrus. Itu bukan masjid yang ada kubah itu sana. Bukan. Itu kalau nggak salah itu Al-Haddad kalau nggak salah itu. Yang atasnya hijau ya kubahnya. Mereka udah bikin karena apa? Banyak umat yang akan datang ke sini dan tidak ada tempat dulu. Mereka pakai sang tenda-tenda. Sekarang mereka mencari pahala karena niat ziarah. Sehingga memang ditaruhlah mereka buatlah untuk diberikan kepada masyarakat, orang-orang yang ingin ziarah ke sini. Nah kalau emang yang nggak punya, mereka ada yang koordinir juga. Satu orang $50 selama seminggu di sini. Makannya segala macamnya udah ada yang koordinir untuk selama 1 minggu ibadah di sini. Jadi Tarim makan kosong nanti laki semua, insya Allah akan kesini semua. Sehingga saya disarankan cepat kesini karena takutnya besok atau lusa udah mulai rame dan mulai banyak laki-laki. Ini lagi renovasi, sebentar lagi mungkin besok udah mulai clean, udah mulai bersih, akan diganti karpet barunya sehingga untuk menerima tamu-tamu yang niat ziarah selama 1 minggu di sini. Dan tadi udah disampaikan kan karomah-karomahnya, insya Allah kita niat sini
dengan salah satu karomah yang diberikan oleh Nabi Hud adalah kita kebersamaan. Ini kita contohkan sekarang kita makan di kubahnya Nabi Hud. Nah seperti ini tuh. Kayak gini, masya Allah, lihat tuh berkah, barokah berkah. Masya Allah. Makan bersama Nabi. Nah, inilah yang diinginkan, yang dikaromahkan oleh Nabi Hud, bahwa disuruh seperti ini, kita makan kekeluargaan, saling sayang menyayangi, saling dekat dengan keluarga satu sama lain. Dan juga pemandangan yang bagus, masya Allah. Dan karomahnya juga kita di depan kuburannya Nabi Hud. Coba kapan lagi seperti ini, masya Allah. Berikanlah rezeki kami, berikanlah panjang umur kami, sehingga kami akan tiap tahun insya Allah diringankan kaki melangkah untuk datang ke tanah Tarim ini. Oke guys, saya makan dulu.